itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Dan yang jelas nanti saya akan meminta pembuktian bukan hanya di konten tetapi langsung di pengadilan, sebab saya sudah menyampaikan beberapa kali untuk bertemu dengan saya baik di Padepokan maupun di luar Padepokan, tetapi saya tidak ditanggapi dan lebih jelasnya sudah menggiring opini sesuatu hal yang menurut saya ya yang belum tentu nyatanya. Karena kalau berbicara tentang kreator YouTube, sana kreator YouTube, saya juga kreator YouTube, sana mendapatkan dukungan yang hampir 20 juta, sedangkan saya hanya 1 juta, lebih sedikit. Tentu ketika seseorang yang bisa dikatakan lebih besar followernya menyerang yang kecil, ya akan kelihatan sangat jauh sekali lah gitu. Tetapi bagi saya, ketika Allah berkehendak seseorang itu mulia, walaupun dihina satu dunia juga akan tetap mulia. Tetapi ketika Allah menginginkan orang itu hina, walaupun semua orang memuliakannya, dia akan tetap hina. Nggih, matur suwun untuk Mbak Afre Give Off sama Mbak Ki Agung Sukma. Iya, jadi saya dulu pernah menyatakan bahwa ketika panjenengan sebagai kreator yang sama-sama di bidang YouTube dan mengatakan untuk edukasi, saya sangat mendukung, apalagi edukasi yang memberantas perdukunan. Karena saya sendiri juga di bidang yang sama. Saya juga memberantas dukun-dukun yang merugikan masyarakat, seperti dukun pengganda uang, dukun pencabulan, dukun santet dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah menyebutkan nama orang, itu bukan edukasi, itu namanya apa ya, bisa dikatakan kalau sudah menyebutkan nama orang itu sedikit banyaknya ya harus bisa membuktikan, atau bahasa kasarnya menjatuhkan lah gitu. Tapi saya nggak bilang lah cara menjatuhkan, enggak. Intinya ketika ini adalah edukasi tetapi berondok seseorang, maka di situ harus bisa lah. Kalau mengatakan saya melakukan penipuan, maka orang itu harus bisa membuktikan siapa yang saya tipu, terus korbannya siapa, terus alat buktinya mana, kan begitu. Sebab saya sana yang menuduh. Saya tidak pernah sekalipun menyebutkan nama siapapun di channel saya. Saya tidak pernah mengenal sana dan lain sebagainya. Tetapi ketika tiba-tiba sana mengambil video saya lalu menyebutkan nama saya, maka dia harus bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, maka ini akan menjadi fitnah. Ini menjadi fitnah. Oleh sebab itu saya minta ini untuk dibuktikan. Saya sudah beberapa kali meminta untuk dibuktikan, termasuk ketika di sini, tapi ternyata nggak mau masuk ke dalam. Saya yang disuruh keluar, dan ketika saya di luar ternyata sudah dihadang oleh kepala desa maupun pengacara. Dan ketika saya mau mengajak masuk, beliaunya sudah tidak mau. Beliau pengennya pulang. Bayangkan bila panjenengan, ini YouTube-nya lucu amat, ini TikTok-nya saya coba kamu sama di sini, Mas Dia, panjenengan di sini, terus dilihat ada apa di ini saya muncul gambar-gambar gitu. Oh, itu di Sawer. Oh, di Sawer. Bukan ya, tadi di YouTube saya ada topi. Ada topi ya, di Sawer. Oh, saya di Sawer. Matur suwun. Barakallah. Iya, begini sayang. Saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana ketika panjenengan
yang ketika di rumah diam-diam gitu, tidak ada masalah apa-apa, sampai di rumah sampai sendiri, seumpamanya lagi bersama istri, bersama dengan santri, duduk-duduk, terus tiba-tiba ada yang mengatakan panjenengan itu melakukan pencurian. Terus setelah itu panjenengan tanya, siapa yang dicuri? Terus kejadiannya di mana? Barang buktinya mana? Lalu tiba-tiba orang itu tidak bisa membuktikan. Dan karena besarnya sebuah tuduhan, sehingga tergiring opini di masyarakat bahwa panjenengan itu benar-benar melakukan pencurian. Karena sudah disampaikan untuk membuktikan siapa yang dicuri, mana alat buktinya, siapa korbannya, tidak segera memberikan konfirmasi, maka terpaksa hari ini harus dibuktikan di pengadilan. Di pengadilan. Smoker. Kita di rumah bersama dengan santri nggak tahu apa-apa gitu, terus tiba-tiba dituduh mencuri gitu. Terus yang dicuri siapa, mana barang buktinya. Ini luar biasanya media sosial. Inilah luar biasanya media sosial, apalagi ketika yang di media sosial itu adalah orang besar. Ya kalau saya kan orang kampung ya, saya orang kampung, pemulung rosok, saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya hanya pemulung rosok, hanya seorang kreator YouTube kecil, lalu berlawanan dengan YouTube yang besar, didukung dengan subscribernya yang puluhan juta. Ya tentunya nggak sebanding, tetapi buat saya no problem lah, tidak masalah buat itu. Malah ketika kita tidak pernah menyebutkan nama orang, lalu orang itu menyebutkan nama kita, berarti kita ada di depannya. Kalau ada orang yang ngomongin kita, pasti orang itu di belakang kita, kan begitu ya. Nggak mungkin orang itu ngomongin kita kalau dia ada di depan kita, berarti saya di atasnya. Ya, barakallah. Enggak, saya mah hanya orang kampung, tapi alhamdulillah walaupun orang kampung, walaupun cuma pemulung rosok, tapi disebut sama orang Jakarta sana. Wis viral di mana-mana. Oh, saya nggak tahu apa-apa kok. Kalau saya dikatakan nipu, siapa yang saya tipu gitu loh. Siapa yang saya tipu, siapa gitu loh. Terus alat buktinya mana gitu, terus siapa gitu loh. Saya pengen tahu gitu loh. Saya cuma pengen tahu itu aja sudah gitu loh. Maka di pengadilan nanti saya cuma pengen tahu siapa yang saya tipu, mana alat buktinya. Itu aja sudah selesai, enggak apa-apa. Santai saja gitu loh ya. Kalau saya itu, saya itu awalnya orang nggak punya kok. Lahir juga nggak bawa apa-apa. Kalaupun pada akhirnya saya harus masuk penjara, saya nggak punya apa-apa, demi Allah, tidak masalah buat saya. Demi Allah tidak apa-apa, biasa saja. Kita itu di pesantren sudah biasa lah, hidup sengsara itu sudah biasa. Jadi nggak apa-apa. Kenapa kemarin-kemarin saya hanya menanggapi ayo ketemu dan lain sebagainya, tapi karena tidak ditanggapi dan sudah menjadi sebuah opini yang luar biasa di masyarakat, maka terpaksa saya harus melaporkan ke Polda supaya nanti ada pembuktiannya di Polda. Bukan hanya sekedar tutup channel saya, bukan hanya sekedar tutup channel, tapi yang salah harus masuk penjara, harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Siapa yang menuduh, maka dia harus bisa membuktikan. Dan dampaknya dari apa yang terjadi itu luar biasa. Salah satunya pengobatan secara alternatif juga dilindungi oleh undang-undang. Sampai pada akhirnya disuruh untuk berhenti dulu. Lalu orang-orang yang berobat yang harusnya bisa berobat jalan tidak bisa berobat jalan. Nah ini yang bertanggung jawab siapa? Tentu ini ada sebab musababnya. Sebab itu ini nanti pun juga akan menjadi persoalan di dalam persidangan. Jadi siapa yang menuduh maka harus bisa membuktikan. Dan besok sore saya insya Allah apabila masih diberikan umur oleh Allah, saya akan berangkat ke Jakarta.
Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Yang terpenting untuk subscriber lover saya, walaupun hanya kecil, hanya 1/20, 1/30, tapi saya harapkan jangan sampai ada yang membalas cacian, karena